Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Luk Pitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ya Haji Maduddin Usman Al-Bantani saat podcast dengan pada suka terkait dengan debat nasab Wali Songo. Sebagai bentuk mendudukkan diri Kiai Haji Maduddin sebagai santri tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan menerima sumpah mubahalah Habib Abu Bakar yang haplogrupnya G tidak menerimakan ngeles, sehingga menantang mubahalah lebih baik mati daripada tidak terkonfirmasi sebagai lurah Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk dari jiwa santri Kiai Maduddin muncul. Lantas ada pertanyaan, dikawal berapa orang untuk menuju Semarang? Jawabnya Kiai Maduddin, enteng, lugas, cukup satu istri. Dicelutuk oleh Kiai Ubed bahwa mau dikawal 50 orang, tidak mau. Karena ini ada dosen dari UIN Wali Songo, satu istri Kiai Maduddin sama halnya dengan CPM 50. Luar biasa. Apa yang disampaikan oleh dosen Wali Songo ini ya betul, di mana ada kekuatan suami yang maha dahsyat, pasti ada campur tangan seorang istri yang soleha. Jadi intinya cukup Kiai Maduddin istri sopir, karena satu istri sama dengan kekuatan 50 polisi militer untuk mengawal agenda debat Wali Songo di UIN Semarang tanggal 10 September 2024. Sekali lagi mohon maaf NKRI Hakamatul Nusantara Militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar diskusi ini benar-benar diskusi ilmiah. Ketika kita mengatakan mengambil dari kitab tertentu, maka bentuk tulisan, bentuk daripada pengambilan maraji, referensi itu harus betul-betul ada gitu. Itulah yang namanya ilmiah. Dan saya kira dari pihak Rabita juga sudah mempersiapkan itu. Kita sudah memberikan pertanyaan 12 kepada Rabita, di mana dari pertanyaan itu mungkin yang akan menjadi acuan mereka untuk mempersiapkan jawaban-jawaban mereka dalam diskusi itu. Kita akan menunggu jawaban-jawaban itu, kemudian kita akan sama-sama bahas dengan suasana yang kekeluargaan, bagaimana itu perbedaan pendapat itu sebenarnya tidak mesti kemudian dibahas dengan cara-cara yang tidak beradab. Bagaimana kita saling hormat menghormati, bagaimana kita saling harga menghargai. Dalam perbedaan pendapat ya tidak mesti kita bermusuhan. Kita berbeda pendapat. Seperti kemudian bagaimana toleransi yang sama-sama kita lihat di Indonesia, perbedaan agama itu kan berawal dari perbedaan pendapat tentang apakah Nabi Muhammad misalnya adalah dia seorang nabi atau bukan. Yang mengatakan Nabi Muhammad seorang nabi kemudian menjadi Islam, dan yang tidak mengakuinya kan tetap tidak Islam. Tetapi bagaimana hari ini di Indonesia kita bisa melihat keharmonisan antar berbagai macam pemeluk agama dengan landasan berpikir yang berbeda-beda, tetapi itu tidak menjadi sebuah alasan untuk bermusuhan. Masing-masing saja, itu masing-masing itu namanya toleransi. Kita harus saling harga menghargai. Padahal jika dipertemukan ini nggak mungkin bisa bertemu. Yang satu mengakui Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul utusan Allah, yang lainnya tidak misalnya. Ini apabila dipertemukan tidak akan bertemu. Tetapi di antara silang pendapat itu, bagaimana kemudian kita berjalan dalam toleransi yang saling harga menghargai. Ini yang akan terjadi, saya kira, dari diskursus nasab yang selama ini terjadi. Baik, Kiai, Anda sendiri sudah menyiapkan berapa rombongan yang akan menghadiri di situ? Saya paling sama istri aja gitu. Ada pengawalan? Ada pengawalan tidak? Saya istri sama sopir biasanya. Oke, baik, luar biasa ini, perlu diapresiasi. Tidak ada pengawalan untuk Kiai Imad. Sangat luar biasa keberanian Kiai Imad untuk ke Semarang.
hanya Betul. dengan sopir. Ada 50 lebih yang siap melawan Kiai Imad, tapi Kiai Imad nggak mau, Mas. Oke, iya. Loh, itu satu istri pengawal itu sama dengan 50 CPM. Luar biasa. Menurut saya apa namanya itu, kalau kita membawa pengawal berarti kita itu apa namanya menyangka apa orang-orang yang berbeda dengan kita itu jahat gitu. Sementara saya meyakini bahwa mereka sebenarnya hanya sedang apa namanya biasa, namanya sesuatu yang baru yang berbeda dengan apa yang telah dipahami, apa yang telah diyakini selama ini. Tentu di situ ada storm and drain dalam istilah psikologi untuk anak-anak, dan itu akan kembali kepada titik yang apa namanya nadir, di mana kesadaran itu akan menjadi sebuah apa namanya jawaban dari semua hal yang apa telah terjadi dari kegundahan dan lain sebagainya. Dengan berjalannya waktu, kemudian dewasanya dalam cara berpikir, pengalaman, membaca, mendengar dan lain sebagainya, saya kira nanti akan berjalan seperti biasa. Kalau misalnya toh apa namanya itu apa dari pihak Ba'alwi dengan berbagai macam apa namanya dalil-dalil yang kuat yang membatalkan nasab mereka, dengan tes DNA yang sudah apa keluar dari berbagai macam sampel dari keluarga mereka yang tidak menunjukkan mereka adalah keturunan Nabi, baik dari Yaman sendiri maupun dari dalam negeri. Tapi apabila mereka dalam diri mereka sendiri gitu, tanpa apa namanya itu harus merasa orang lain wajib mengakui, saya kira itu tidak akan jadi masalah. Jadi mereka sendiri mengakui, jadi nggak usah mubahala seperti Pak Agus Abu Bakar dengan Mas Yusuf itu. Semua orang suruh mubahala segala. Lah misal saya ditantang mubahala itu Kiai Arja, Kiai Ubed, nggak bakal mau saya. Orang saya sudah tahu bahwa apa namanya mereka apa haplogrupnya bukan menunjukkan turun Nabi, dalam sejarah tidak nyambung, di dalam ilmu nasab tidak terkonfirmasi dan lain sebagainya. Kemudian saya menerima mubahala itu. Nah itu berarti saya tidak punya rasa rahmah untuk makhluk Allah yang lain. Berarti saya sedang menjerumuskan orang lain kepada hal-hal yang tidak baik, dan itu nggak mungkin saya lakukan. Saya yakinnya Balawi bukan cucu Nabi, tetapi bukan dengan itu saya terutama akan menjerumuskan mereka untuk mendapatkan apa laknat Allah. Nggak mungkin saya mau mubahala dengan mereka dengan berbagai macam dalil yang saya dapatkan, dengan tes DNA yang sudah dapat dilihat oleh semua orang bahwa mereka bukan cucu Nabi. Kemudian saya mau mubahala, maka saya tidak pantas menjadi seorang santri kalau saya itu menerima mubahala itu.